Jadi kalau kita bicara sales system, itu kita bicara mengenai bagaimana proses bisnis, ya, proses bisnis dari mulai bisnis tersebut mendapatkan leads atau calon customer, lalu setelah itu leads-nya ditarik jadi customer. Nah, setelah jadi customer di-maintain, ya, dikelola, di-manage sehingga customer-nya happy, loyal, dan mereka satisfied, baru kita bisa upselling, bisa cross-selling, dan setelah itu kita bisa punya membership program. Nah, scope-nya sampai situ. Jadi bisnisnya bisa bervariasi, tapi skupnya sampai di situ. Bagaimana dari mulai leads masuk, setelah leads masuk terkonversi jadi customer, lalu customer di-maintain, di-follow up, di-maintain, di-manage, dikelola, dipelihara dengan baik. Setelah itu kita bisa upselling, bisa cross-selling, dan setelah itu kita bisa punya membership system. Sampai di situ, ya. Dan itu sangat besar sekali. Nah, beberapa bisnis saya tidak tahu di tahap mana, di stage mana, tapi itu adalah bagian dari sales system. Nah, itu yang saya bantu klien-klien kita untuk bagaimana memastikan bahwa customer ini bisa terus berkembang. Jadi customer ini terus bisa develop gitu loh. Jadi kekuatan customer itu lebih penting, ya. Jadi how your customer grow in the business. It's not just acquiring new customer. Acquiring new customer itu lebih mahal menurut saya karena masih pakai budget marketing, masih pakai branding, itu cukup mahal menurut saya. Justru yang harus kita fokuskan adalah bagaimana kita mendevelop atau growing the customer inside your customer database. Itu penting. Coach, kalau gitu apakah bicara CRM? CRM adalah salah satu bagian dari sales system, tapi bukan hanya itu. Banyak tools-tools, banyak juga hal-hal lain, sistemasi lain yang saya juga bantu ke klien-klien saya. Salah satunya adalah script tadi, betul. Ada juga sales flow, ada juga training sales, ada juga bagaimana penentuan skema insentif, bonus dan sebagainya. Itu juga semua bagian dari growing your customers. Jadi juga membership system. Semuanya, ya. Bagaimana si customer ini justru growing in your business, bukan malah lama-lama sedikit dan berkurang. Nah, itu bahaya sekali. Kenapa banyak bisnis yang gagal? Kenapa banyak bisnis yang bangkrut? Kenapa? Because aliran customernya itu makin lama makin sedikit. Ya, bahkan customer yang ada pun tidak aktif. Sudah tidak aktif, pasif. Sudah pasif, sudah hilang. Nah, itu si bisnis ini tidak punya sistem bagaimana caranya mendevelop atau menurture customer ini. Nah, disitulah saya bantu Anda untuk di program sales system saya supaya Anda bisa punya customer tetap ada di sana dan bahkan bisa grow. How you grow your customer? Nah, the business can grow if the customer growing. Ya, bagaimana customer growing? Ya, tentunya harus di-manage, harus dipelihara, harus di-nurture, harus di-maintain. Nah, maintain itu tidak mudah karena butuh effort dari timnya. Coach, kalau gitu saya perlu CS. Betul. Pertanyaannya, seberapa banyak CS yang harus Anda hire supaya bisa memaintain customer? Kalau customer jadi ribuan, kan nggak mungkin begitu. Tentunya harus ada sistem, tentunya harus ada otomasi. Nah, itu adalah bagian dari sales system. Nah, kalau Anda tidak punya sistemasi untuk growing your customer, how can your business even survive? Nah, itu yang saya lihat. Banyak bisnis-bisnis yang, karena saya melihat gini, bisnis sudah bagus, ya, 5 tahun sudah jalan. Setelah tahun ke-5, tahun ke-6, mulai turun. Lama-lama mulai drop gitu loh. Kenapa? Tadi, customer-nya nggak growing. Kenapa nggak growing? Dia tidak punya sistemasi untuk bisa grow the customers. Ya, punya CS, betul. Punya after sales, tapi tidak maksimal. Tidak pernah dikontrol, tidak pernah dimonitor, tidak pernah di-develop lagi. Itu yang menyebabkan bisnisnya akan collapse. Nah, setelah itu banyak bisnis begini. Ada salah satu klien saya, dia punya bisnis pabrik. Setelah mulai dropping, ya, pesanan ekspornya menurun, salesnya menurun dan sebagainya. Akhirnya dia, udahlah saya tutup aja, Coach. Saya buka cafe aja deh, buka restoran. Begitu buka restoran, 2 tahun kemudian bagus, ya, setelah buka restoran, selama 2 tahun bagus, setelah itu sampai di puncak, turun. Udah, Coach, saya bosan lah, saya buka fitness center aja. Sama, buka fitness center, 3 tahun naik, kuat, setelah turun. Capek, Coach, saya buka bisnis lain lah. Ya, dan akhirnya begitu terus polanya. Begitu naik turun ganti bisnis, naik turun ganti bisnis. Nah, ini kan bahaya, ya. Artinya bagus bisnis itu bisa naik, tapi pertanyaannya kan, kenapa bisa turun dan kita ganti bisnis? Kalau ganti bisnis, ya itu berapa banyak biaya lagi, berapa banyak fee untuk ya segala macam, ya, marketing, branding, dan banyak sekali hal-hal yang harus kita pikirkan kan. Nah, jadi kenapa tidak growing your business aja? Kenapa tidak make sure your business terus maju? Ada juga satu pebisnis bilang gini, Coach, saya tuh sudah saat ini sudah cukup tua. Saya pengen ada penerus di bisnis saya, cuma tidak ada penerusnya saat ini. Saya pakai profesional tapi tidak bisa sepassion saya. Jadi saya sekuat-kuatnya lah, saya jalanin aja. Kalau saya nggak kuat, ya udah saya lepas. Sayang kan?
Bisa nggak pakai profesional? Bisa. Bisa nggak pakai generasi penerus kalau anaknya nggak mau terusin gimana? Nah itu makanya. Jadi dilema sebagai pengusaha. Kalau saya pengusaha, ya saya bisnisnya udah bagus nih. Anda contoh punya salon lah gitu, sudah banyak nih cabangnya segala macam. Satu titik Anda merasa, aduh kayaknya saya harus mulai ada generasi penerus. Anak saya nggak mau nerusin saya karena bidangnya tidak sama dengan saya, tidak punya passion seperti saya. Nah, lalu apa? Saya pakai profesional. Pakai profesional ternyata saya udah bayar gajinya mahal-mahal, bagus, tapi saya masih kurang happy. I don't know, kayaknya belum dapat soul-nya. Nah, si profesional ini kerja ya 2 tahun, 3 tahun. Lalu dia pindah lagi ke perusahaan lain karena di offer tawaran lebih tinggi. Pindah. Jadi dia hire lagi orang baru. Mulai dari awal, ajarin lagi. Artinya kan Anda muter-muter begitu kan? Nah, ini yang terjadi. Jadi poin saya begini. Coba Anda evaluasi bisnis Anda. Ya, saat ini Anda di stage apa? Nah, Anda kalau bingung, Anda bisa konsultasi sama tim saya, supaya kita bisa tahu kondisi di bisnis Anda saat ini bagaimana. Kalau kita nggak ngerti internally, then your strategi bisa jadi mungkin kurang smart atau kurang bijak. Ya, yang kurang bijak adalah begini, takutnya langkah Anda malah buang waktu, buang energi, buang uang, sayang kan? Dan Anda muter-muter di situ aja. Nah, jadi kalau saya melihat banyak bisnis ya, saya ambil garis merahnya aja. Banyak bisnis yang saya lihat begini, owner sudah stuck. Ya ini bisnis sudah besar ya, sudah besar dan ownernya stuck. Kenapa? Di persimpangan. Nih, saya pakai profesional tapi tidak sesuai ekspektasi saya. Dan namanya profesional, ownership-nya beda dengan owner. Ya memang dia ada dikasih saham dan sebagainya, tapi beda. Ya, dan waktu dia manage itu tidak seperti saya. Saya maunya sih idealnya sih pakai anak saya. Cuma anak saya passionnya juga beda dengan saya. Jadi saya ya sudahlah lepas. Nah, pertanyaannya begini. Anda ngukur efektivitasnya dari mana? Ya, apakah hanya dari sales, apakah hanya dari profit, atau dari tadi seberapa Anda yakin your business can survive even 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Nah, seberapa Anda yakin itu? Nah, itu harus fokusnya bukan hanya dari sisi marketing, sales, produk baru, inovasi, bukan hanya itu, tapi balik lagi how you grow your customers. Ya, itu yang saya lihat. Banyak bisnis yang mungkin ini nggak semua bisnis melihat ini. Jadi saya melihat adalah banyak bisnis yang collapse karena they don't have the system to grow and develop the customers. They even don't have the system how to even nurture the customers. Ya, punya after sales, punya sedikit follow up, tapi tidak di maintain dengan optimal. Dan ini kalau menurut saya, kalau Anda optimasi ini, ya walaupun Anda misalnya pakai profesional nanti punya, atau anak Anda tidak punya passion seperti Anda, it's okay because the system works. Ya, itu sistemnya work, dan kita bantuin klien-klien kita fokusnya adalah ngebentuk atau ngebangun the customer development tadi ya, saya sebut sales system. Nah, ini adalah buku yang saya tulis ya, salah satunya adalah bagaimana cara kita bisa menduplikasi salesnya, tapi bukan hanya itu ya, bagaimana kita bisa develop the customer. Nah, jadi dalam video ini kalau Anda merasa you are in the stage that aduh saya bingung masih gimana langkahnya dan sebagainya, rather than you pikir aduh saya mesti branding, produk baru, inovasi, ataupun mungkin hire orang yang lebih gimana, belum tentu. Coba cek dulu ya, cek your business flow. Yang penting cek your customer flow. Customer masuk itu simpen di mana? Database. Terus diapain? Dikelolanya bagaimana? Setelah itu bagaimana memastikan bahwa customer yang sudah loyal A, B, C, D-nya itu gimana mereka di-maintain. Terus bagaimana mereka bisa Anda terus-terusan ada engagement, dan setelah itu bagaimana Anda punya sistem misalnya membership atau member apapun, atau punya semacam loyalty customer program. Nah, itu gimana sistemnya? Nah, selama ini siapa yang develop? Selama ini siapa yang maintain? Selama ini ukurnya gimana? Nah, itu fokus saya. Nah, kalau Anda lihat indikatornya di situ. Kalau Anda lihat ya, Anda ukur deh pakai angka 1 sampai 10 nilainya berapa. Khususnya flow the customer. Customer begitu masuk ke database Anda, nah itu sistemnya gimana? Ya, sampai customer tersebut bisa muter di sana dan bahkan bisa growing. Itu penting. Ya, ada yang punya gym. Ya, saya ngobrol sama salah satu owner punya gym. Dia bilang gini, saya sih coach, bisnis saya itu bisnisnya sebenarnya bisnis sales. Kenapa? Saya punya PT, saya punya sales, itu dia memastikan supaya orang baru masuk jadi member di gym saya. Betul. Nah, itu one thing ya. Masuk ataupun nawarin orang baru, atau bisa jadi mungkin customernya tadinya di gym lain pindah ke perusahaan Anda, itu bagus. Tapi pertanyaannya adalah seberapa banyak member yang stay di gym Anda dan bisa continue terus repeat lagi. Retentionnya berapa lama? Itu penting. Nah, sistemnya seperti apa? Bagaimana when your customer coming to your business, how they maintain the customers, how they growing the customers, itu penting. Dan banyak yang collapse tadi, membernya pindah-pindah. Kalau kita lihat ya,
Customer zaman sekarang tuh gampang banget pindah, gampang banget shifting. Apalagi ada brand baru masuk, ada produk baru masuk, pindah lagi. Nah, kekuatan kita adalah satu-satunya bagaimana you maintain the customer dan develop the customer, itu penting. Nah, disitulah yang saya bantu klien-klien saya supaya make sure bukan hanya dia bisa masuk customernya, tapi bagaimana growing the customer. That system. Nah, semakin bisnisnya lebih kompleks, tentunya the system to manage the customer pastinya lebih kompleks. Tapi reward yang Anda dapatkan, saya bisa garanti your business can even survive 5 tahun bahkan 10 tahun. Kenapa? Because you have the system. Nah, if you have any questions, kalau Anda pengen ngobrol lebih lanjut, Anda bisa contact tim saya so we can talk more depth bagaimana kita bisa check your customers development system in your company, ya. So saya Hendra Hilman, sukses selalu, salam pengusaha.